Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Faridi Saputra dan di sini saya akan menyampaikan materi saya untuk TB2, yaitu fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Di sini saya mempunyai tiga konten, yaitu fenomena penggunaan bahasa gaul, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul tersebut, dan dampak bahasa gaul terhadap bahasa dan budaya. Di sini poin pertama adalah fenomena penggunaan bahasa gaul. Apa itu bahasa gaul? Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang yang bersubkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Di sini ada sejarah singkat dari fenomena penggunaan bahasa gaul, yaitu pertama, bahasa prokem. Tahun 1980-an, pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan istilah bahasa prokem. Bahasa prokem digunakan sebagai kode oleh kelompok tertentu dan maknanya bisa berbeda-beda antara kelompok dengan kelompok yang lain. Kedua adalah pengaruh media, massa, dan teknologi. Pada era 1990-an dan awal 2000-an, menyaksikan perkembangan media massa dan teknologi yang besar. Munculnya internet, media sosial, dan pesan instan menjadi faktor utama dalam mempercepat adopsi bahasa gaul. Kayak seperti menyerap bahasa dari luar dan menjadikannya bahasa slang gitu. Ketiga adalah transformasi dari bahasa prokem ke bahasa gaul. Bahasa prokem pada era 1980-an mengalami transformasi menjadi bahasa gaul. Bahasa ini tidak hanya digunakan sebagai kode kelompok, tetapi juga menjadi bagian integral dari komunitas sehari-hari. Kedua, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Cepatnya perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja didukung oleh beberapa faktor-faktor antara, antara lain. Pertama, pengaruh media sosial dan teknologi. Bahasa gaul di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan penyebaran media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, dan Telegram menjadi platform penting di mana bahasa komunikasi berkembang. Penggunaan cepat mengadopsi banyak ungkapan, singkatan, dan kosakata baru yang muncul di internet. Kedua adalah globalisasi dan pengaruh budaya asing. Bahasa gaul yang digunakan oleh orang Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa ke Indonesia melalui film, musik, acara televisi, dan internet. Bahasa asing atau istilah asing sering dimasukkan ke dalam bahasa sehari-hari dan menghasilkan campuran bahasa yang unik. Ketiga adalah interaksi antar budaya dan mobilitas sosial. Interaksi budaya seperti imigrasi, perjalanan, dan pertukaran budaya mempengaruhi bahasa yang digunakan, kosakata, gaya berbicara, dan tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan dapat dipengaruhi oleh hubungan dengan berbagai budaya. Keempat adalah perkembangan generasi muda, karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap inovasi bahasa, seperti perkenalan bahasa baru, kata-kata baru juga, singkatan, dan perubahan makna kata. Generasi muda adalah agen perubahan bahasa yang cepat dan mendorong perubahan bahasa pergaulan dengan kreativitas mereka. Ketiga adalah dampak bahasa gaul terhadap bahasa dan budaya.
Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Selain dampak di atas, ada lagi dampak berupa perubahan norma, komunikasi, dan gaya bicara. Situasi formal mempengaruhi cara orang berbicara, lebih santai dan penuh dengan slang. Kedua, perubahan pola interaksi sosial. Bahasa pergaulan dapat menciptakan perbedaan antar generasi, mempengaruhi cara komunikasi dan interaksi di dalam kelompok sosial. Ketiga, pembentukan identitas dan jati diri sosial. Bahasa pergaulan membentuk identitas sosial dan jati diri menunjukkan afiliasi kelompok atau status sosial. Keempat adalah pengaruh terhadap penyampaian pesan dan klaritas komunikasi. Penggunaan bahasa gaul yang tidak tepat dapat menyebabkan kebingungan atau salah tafsir, terutama dalam komunikasi formal. Kelima, dampak terhadap kesatuan bahasa dan penggunaan bahasa standar. Penggunaan bahasa gaul dapat menyulitkan pemeliharaan bahasa standar, mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami bahasa yang benar. Pengaruh pada kreativitas dan inovasi bahasa. Penggunaan bahasa gaul mendorong kreativitas dan inovasi bahasa, mencerminkan dinamika budaya dan perkembangan bahasa. Dengan banyaknya dampak-dampak negatif tadi, berikut adalah cara menghadapi dampak negatif tersebut. Pertama, tanamkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Cara menanamnya itu bisa menggunakan media seperti musik, film juga. Dan kedua adalah dorong pemeliharaan bahasa standar untuk komunikasi yang baik dan pemahaman yang benar. Kesimpulannya, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dibahas dalam makalah ini. Bahasa pergaulan adalah bahasa informal yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Bahasa pergaulan mengalami evolusi pesat sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dominan di tengah globalisasi dan pengaruh media sosial. Evolusi ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti teknologi, globalisasi, interaksi antar budaya, dan karakteristik generasi muda. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.